Mahfud MD yang maju sebagai cawapres mau mundur dari Menko Polhukam tapi tidak mundur juga. Bagaimana dengan Prabowo Subianto yang maju sebagai capres, apakah akan mundur dari Menhan? Apakah Mahfud dan Prabowo ini akan segera mundur dari jabatan menteri atau mundur ini hanya sebatas wacana? Kami akan membahas bersama pengamat politik Khairul Umam. Mas Umam, selamat sore. Jadi kalau misalnya melihat sekarang dinamikanya maju mundur para menteri yang nyapres ini, sebenarnya Mas melihatnya ini wacana aja untuk kepentingan elektoral atau beneran mau mundur, Mas? Mas Anggi, kalau rencana mundur itu sebagai sebuah rencana serius dan kemudian dilakukan bukan hanya oleh satu dua menteri, tetapi juga beberapa menteri, maka hal itu berpotensi menjadi sebuah pukulan politik yang cukup serius bagi kredibilitas pemerintahan Jokowi saat ini. Bahkan statement dari Mahfud MD saja untuk berencana mengundurkan diri itu saja sudah memiliki impact sebagai sebuah mosi tidak percaya terhadap kredibilitas pemerintahan itu sendiri. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud barangkali juga menjadi bagian dari kalkulasi kepentingan di internal kubu 03. Karena bagaimanapun juga dalam beberapa debat Pak Mahfud sendiri sudah memposisikan diri sebagai bagian dari kekuatan kritis yang mengambil narasi dan juga basis argumen oposisi, melakukan kritik secara fundamental terhadap pemerintahan saat ini, sehingga kemudian menjadi cukup kuat dan juga legitimate bagi seorang Mahfud kalau misal konteksnya Menko Polhukam untuk mengambil sikap secara clear keluar dari pemerintahan. Akan tetapi memang ada sejumlah kalkulasi yang tampaknya membuat Pak Mahfud sendiri maju mundur. Di satu sisi PDIP yang saat ini merenggang dengan Jokowi tentu mendukung penuh rencana mundur dari posisi Menko Polhukam. Tetapi di saat yang sama Pak Mahfud sendiri juga berhitung karena dengan posisi di Menko Polhukam dia masih bisa mendapatkan data, informasi, termasuk kemudian melakukan advokasi kebijakan terkait dengan proses kepemiluan yang tinggal menunggu waktu praktis 3 minggu ini. Di mana kalau misal kemudian kita merujuk di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, kalau misal kemudian ada keluhan tentang penyalahgunaan kekuasaan negara, terjadi penyelewengan, maka harus dibuktikan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Nah, pasal TSM di dalam konteks Undang-Undang Pemilu yang kemudian dideklarasikan lebih detail dalam aturan Bawaslu itu harus bisa dibuktikan di 50% wilayah provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kalau misal untuk melakukan itu, maka butuh sebuah infrastruktur kekuasaan yang memadai. Nah, sepertinya Pak Mahfud sendiri berhitung betul. Memang itu menjadi tupoksinya Bawaslu. Tetapi kalau misal Bawaslu tidak berjalan misalnya, maka butuh sebuah mesin politik kekuasaan yang mampu mendorong. Nah, salah satunya adalah di posisi Menko Polhukam itu. Nah, situasi ini yang tampaknya masih diperhitungkan betul. Dalam satu sisi tentu Pak Mahfud sendiri mencoba untuk melakukan akselerasi karena secara elektoral kubu 03 tampaknya berada di posisi buncit, berada di bawah kubu 01 Anies Muhaimin dan juga berada di kubu 02 Prabowo Gibran. Maka yang diperlukan adalah penetrasi lebih cepat, lebih dalam dalam basis pemilih loyal dan juga menjangkau lebih luas undecided dan juga swing voters. Nah, kalkulasi elektoral dan juga kalkulasi strategis tadi tampaknya masih diperhitungkan betul untuk mengambil keputusan apakah tetap berada di dalam kekuasaan ataukah segera cabut dari kekuasaan sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap kredibilitas pemerintahan saat ini. Mas Anggi. Mas Umam, bicara soal kredibilitas, tadi sempat dibicarakan juga ya bahwa alasan Mahfud mundur aja ini bisa menampar misalnya kubu tertentu begitu. Tapi faktanya sekarang Mas, makin bias mana yang sopan atau tidak sopan. Justru yang penting sekarang adalah menang. Bagaimana Mas? Ya, memang ada sejumlah kekhawatiran semacam itu. Karena pada dasarnya misalnya apa yang disampaikan oleh Presiden kemarin bahwa Presiden itu boleh berpihak, itu sebenarnya sebuah statement yang sifatnya sangat normatif. Karena memang di dalam aturan perundang-undangan, Presiden termasuk juga Wakil Presiden diperbolehkan memiliki hak politik untuk mendukung dan juga bahkan ikut berkampanye. Problemnya bukan hanya di itu, tetapi kemudian bagaimana Presiden mampu secara etik dan juga dalam konteks aturan regulasi
membuktikan bahwa dia melakukan itu dalam kapasitas domain privatnya secara pribadi, bukan kemudian memobilisasi kekuatan dan juga kekuasaan di sekitarnya menggunakan instrumen kekuasaan negara untuk menguntungkan salah satu paslon tertentu atau kemudian merugikan paslon yang lain. Nah, situasi ini yang tampaknya kemudian menjadi sesuatu yang abu-abu, sehingga kemudian ada sebuah proses yang dikhawatirkan terutama dari kubu 01 dan juga kubu 03 bahwa potensi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan itu kemudian bergerak di dalam ruang gelap kekuasaan. Seolah kemudian tidak terjadi, tapi kemudian sangat bisa dirasakan di lapangan. Nah, situasi ini yang tampaknya kemudian membuat sejumlah pihak kemudian berpikir secara pragmatis. Kalaupun kemudian bisa melakukan hal yang dalam tanda kutip melanggar tapi kemudian didiamkan, seolah kemudian diterabas begitu saja. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah catatan penting bagi sebuah proses politik dan juga demokrasi di Indonesia saat ini, terutama terkait dengan akuntabilitas kekuasaan di dalam proses menuju pemilu 2024 ini. Mas Anggi. Oke, Mas Umam melihat misalnya Mahfud MD ini masih maju mundur gitu untuk cabut atau juga mundur dari jabatannya. Apakah ini tidak berbahaya ketika nanti keluar otomatis di 03 ini tidak bisa mendapatkan akses informasi yang jelas di dalam kabinet langsung, apalagi ketika banyak dugaan-dugaan presiden dukung 02 misalnya begitu, Mas? Ya, memang itu menjadi salah satu kalkulasi. Meskipun juga di saat yang sama, saya berkeyakinan di lingkaran dekat presiden tentu sudah terjadi kompartemenisasi. Jadi sudah ada blok-blok, layer-layer yang sudah difilter sedemikian rupa, mana kelompok yang kemudian masuk dalam konteks kalkulasi dan juga lingkaran terdekat presiden yang bisa didiskusikan atau diajak sebagai partner berdiskusi dalam konteks politik praktis terkait dengan proses pemenangan di 2024 ini, mana yang tidak. Mana menteri yang bisa kemudian dalam tanda kutip dikondisikan, mana yang tidak bisa dikondisikan. Nah, oleh karena itu dalam konteks itu sebenarnya akses terhadap data memang bisa tetap dilakukan dalam kapasitas Pak Mahfud misalnya sebagai Menko Polhukam. Tetapi di dalam konteks mempengaruhi titik sentral dari kekuasaan sendiri tampaknya sudah tidak memungkinkan karena Presiden Jokowi dengan statement kemarin sebenarnya dia sudah menciptakan sebuah bridging, jembatan yang tampaknya tidak lama lagi dia akan semakin menunjukkan keberpihakan secara terbuka dengan argumen, dengan dalih bahwa memang undang-undang memberikan ruang itu. Problemnya bukan di situ, tetapi bagaimana membuktikan bahwa memang ruang gelap kekuasaan tidak dimainkan oleh tangan-tangan tak terlihat, the invisible hand, sehingga kemudian kekuasaan dijadikan sebagai alat politik untuk memenangkan salah satu pihak tertentu. Misalnya terkait dengan bansos, misalnya kemudian terkait dengan pemanggilan sejumlah kepala desa sebagai salah satu infrastruktur pemenangan yang sangat efektif karena menguasai wilayah teritorial di wilayah masing-masing. Lalu faktor-faktor yang lain yang kemudian berpotensi melibatkan elemen-elemen aparat militer misalnya, apakah TNI atau bahkan Polri. Nah, semua itu menjadi kekhawatiran-kekhawatiran. Kalau misal Presiden mampu bergerak secara netral, lebih menunjukkan kalaupun keberpihakan itu sifatnya betul-betul pribadi dan tidak melibatkan elemen kekuasaan di sekitarnya, tentu ini akan menjadi sebuah legacy yang sangat baik bagi Presiden Jokowi yang kemudian bisa menunjukkan bahwa dia mampu menghadirkan transisi kekuasaan yang smooth. Tapi kalau misal kemudian persepsi ini tidak bisa dinetralisir sedemikian rupa, maka yang menjadi ancaman adalah akan ada sebuah catatan sejarah ditulis oleh para peneliti, oleh para pelaku demokrasi, bahwa terjadi proses manipulasi yang begitu terstruktur dan masif dan melibatkan elemen kekuasaan negara. Saya berharap Presiden Jokowi mempertimbangkan betul bagaimana sisa masa-masa menjelang pemilu ini bisa dilakukan dengan lebih smooth, dengan tidak menggunakan kekuasaan sebagai alat alat politik untuk mencapai kemenangan yang sifatnya temporer itu. Artinya apa artinya menang kalau misal kemudian nanti endingnya legitimasi kekuasaannya tidak begitu kuat di mata masyarakat. Mas Anggi. Mas Umam, menurut Anda apakah Pak Jokowi masih memikirkan soal itu, soal etis dan juga legitimasi dan juga legasi ya? Iya,
memang itu sifatnya ekspektasi ya, harapan. Dan tentu kita berharap Pak Jokowi betul-betul melakukan kontemplasi secara mendalam dengan itu. Meskipun kalau misal ditanya apakah Pak Jokowi masih memikirkan itu, besar kemungkinan tampaknya beliau sudah berpikir secara pragmatis. Karena bagaimanapun juga dengan meletakkan nama Gibran sebagai salah satu kontestan yang sudah melampaui langkah-langkah yang dianggap sesuatu yang tidak lazim dengan mengubah aturan di Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya, maka dia sudah masuk dalam sebuah ruang gambling yang luar biasa. Akan ada sebuah proses yang kemudian dia mencoba untuk mempertaruhkan banyak hal, termasuk bukan hanya kredibilitas dan juga nama baik dari dia sendiri sebagai politisi, sebagai presiden, tetapi juga dalam tanda kutip keselamatan politik dia dan keluarganya pasca pemilu 2024 nanti. Maka kalau misal kemudian dia sudah melakukan keberpihakan dan mempertaruhkan nama baik, nama besarnya, maka besar kemungkinan dia akan melakukan apa saja at all cost untuk mencapai kemenangan. Dan statement kemarin Mas Anggi, saya berkeyakinan bahwa statement Pak Jokowi yang mengatakan bahwa Presiden berhak untuk mendukung salah satu paslon tertentu, itu adalah sebuah early warning system sekaligus sebuah bridging jembatan yang kemudian endingnya akan ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan untuk mendeklarasikan secara terbuka dukungannya di menit terakhir, terutama sebelum masa kampanye selesai. Barangkali spekulasi di tanggal 10 Februari nanti ketika paslon 02 Prabowo Gibran melakukan selebrasi kampanye akbar terakhir sebagai penutup dari masa kampanye ini di GBK, barangkali Pak Jokowi akan datang di sana. Kalau Jokowi akan datang di sana, itulah yang kemudian tampaknya dikalkulasikan oleh kubu 02 akan menghadirkan insentif elektoral 1 atau bahkan 3% untuk memastikan ekspektasi mereka untuk menang satu putaran. Tapi di saat yang sama, saya juga berkeyakinan kubu 01, Anies Mohaimin, dan juga kubu 03, Ganjar Pak Mahfud, juga tidak akan tinggal diam, tetapi akan melakukan perlawanan secara terbuka untuk mempertahankan mesin politiknya tetap kompetitif, dan kita akan uji mana yang kemudian jauh lebih efektif, mana yang tidak. Kita lihat nanti perkembangannya, Mas Anggi. Kita lihat Mas Umam, dan balik lagi ke masyarakat harus benar-benar jeli melihat rekam jejaknya, melihat prosesnya ternyata panjang, banyak dinamika yang juga macam-macam, jadi begitu ya. Mas Umam, terima kasih atas perspektif Anda di sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.